Haram. Muhammadun sayyidun qawnaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rab. Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balli واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب واجع الرجاء غير منعكس لديك واجع الحساب غير منخرم يا رب بالمصطفى بل اغفر لنا ما مضى وامنن على جمعنا الحاضر مغفرة تمحو الخطايا في بدء ومعتتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والأصحاب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالأهل والذمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة يا حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وقرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسابقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asqal hadis fi kitabillah amdalul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa kama qala mu'allim rahimahumullah fi dalina amin qala yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ila hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujah, para tokoh masyarakat, bila sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus orang tua kita mukarram muhtaram Allah Al-Ustaz Haji Satiri, segenap DKM Masjid Izharul Haq serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untayan syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di malam hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahumullah ala tafsiri suratul Yasin. Jamaah yang Allah SWT, kajian kita di malam hari ini melanjutkan kajian pada Ahad yang lalu, di mana kita telah membahas tentang keberadaan surah Yasin, yaitu sebagian dari surah-surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Kemudian juga kita sudah mengetahui tentang asbab turunnya surah Yasin, dan asbab ini sebagai salah satu dari persaksian Allah akan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia, membawa risalah, di mana risalah Rasulullah ini adalah risalah penyempurna dari risalah-risalah para nabi dan para rasul. Jadi kalau seandainya kita membaca Yasin, hakikatnya kita mengakui akan keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai khataman nabiyyin. Orang yang menjabat Yasin harusnya sudah tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap keberadaan baginda Nabi sebagai utusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri betul-betul meyakini atau menjadi saksi akan keberadaan Rasulullah sebagai utusannya. Inna ashhada innaka laminal mursalin. Sesungguhnya aku bersaksi engkau wahai Muhammad adalah sebagai salah satu dari utusanku. Kemudian juga kita pun sudah mengetahui beberapa faedah atau beberapa keutamaan orang yang membaca Yasin, ya. Yasin yang dibaca itu jelas-jelas memiliki keutamaan. Bahkan sampai Rasulullah sendiri juga membaca Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'a suratul Yasin wa Taha qabla an yakhluqa samawati wal ardh bi alfaini aman. Rasulullah Subhanahu wa taala sendiri membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum Allah menciptakan dunia dan menciptakan langit 2000 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Yasin adalah salah satu dari surah yang begitu amat sangat penting, surah yang begitu amat sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga oleh karenanya para malaikat pun menyatakan tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahmilu bihima wa tuba li alsinati tatakallama bihima kama qala alaihi salatu wasalam inna ahlul jannah la yaqra'una syai'an minal qur'an illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman. Karena tuba beruntung kata para malaikat li ummati Muhammad bagi umatnya Rasulullah Muhammad nazala alaihim hadani suratani, di mana diturunkan olehnya dua surah. Yang pertama ada surah Yasin, yang kedua surah Taha, ya. Surah Yasin, surah Taha. Dan juga tuba liman tahmilu bihima, beruntung orang-orang yang membawanya, artinya yang mengamalkannya. Wa tuba li alsinata tatakallama bihima, dan orang-orang yang membacanya, membaca keduanya, surah Yasin dan surah Taha. Di mana juga Syekhul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali juga memberikan kepada kita
tentang keutamaan membaca surah Yasin di dalam atau di malam-malam Jumat. Nah, saudara, kenapa begitu amat sangat beruntung bagi umat Rasulullah yang membaca surah Yasin dan surah Taha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anna ahlul jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an ila Taha wa Yasin wa Rahman. Karena sesungguhnya ahli surga, penghuni surga itu tidak membaca yang lain kecuali yang dibaca olehnya adalah surah Toha, surah Yasin, dan surah Rahman. Makanya jangan kita atau tidak percaya, jangan ada sedikit pun dalam diri kita keraguan-raguan di dalam membaca surah Yasin. Ya, jadikanlah Yasin sebagai wiridan kita. Yasin jangan sampai kita nggak baca, ya. Apalagi kalau setiap Jumat, malam Jumat. Nah, saudara, wa kama qalla alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana pula yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin qara'a indahuma suratul Yasin wa huma fi sakratil maut ayyuhal muslimin wal muslimat, hendaklah dibacakan kepada orang muslim laki-laki dan orang muslim wanita, indahuma di sisi mereka, suratul Yasin, surah Yasin, huma fi sakratil maut, di mana keduanya dalam keadaan sakratul maut. Kalau ada orang yang sedang sakratul maut, apakah dari saudara kita, apakah dari keluarga kita, atau tetangga kita, atau juga sahabat kita, ketika sakratul maut, Rasulullah perintahkan ayyuma muslimina wal muslimat qara'a indahuma suratul Yasin wa huma fi sakratul maut, bacakan kepada mereka, ya, saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah, seorang muslim ketika dalam keadaan sakratul maut, bacakan surah Yasin. Kenapa dibacakan suratul Yasin? Nazzala alaihi, karena ketika dia dibacakan suratul Yasin, nazzala alaihima bi'adadi kullu harfin asra amlakin. Karena ketika dibacakan surah Yasin kepada orang yang dalam keadaan sakratul maut, maka akan diturunkan oleh Allah sebanyak hitungan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Satu huruf itu dengan 10 para malaikat. Bayangkan saudara, ketika dalam keadaan sakratul maut, ya, ini ada orang lagi sakratul maut, orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita lihat dan kita ambil Quran, kita baca Yasin, baca kita Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, dan sebagainya. Kita baca Yasin saja, ya dengan sin itu 2 huruf, ya, bukan 1 huruf tuh, 2 huruf yang disebut dengan huruf. Bi'adadi kulli harfin asara amlakin, dari setiap huruf-huruf, hitungan huruf-huruf yang terdapat di dalam surah Yasin itu diturunkan oleh Allah, nazala alaihuma, diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu asara amlak, 10 malaikat. 10 malaikat, 1 huruf 10 malaikat. Kalau kita baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, kira-kira ada berapa banyak tuh huruf? Yasin 2 huruf, kemudian wal Quranil Hakim bau alif lam qaf ra alif nun alif lam ha kaf ya mim innaka laminal mursalin, itu ada banyak, ya. 1 huruf dalam surah Yasin dibacakan ketika orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, 1 huruf diturunkan oleh Allah 10 malaikat. 10 malaikat, enggak 1 malaikat, 10 malaikat. Ini Rasulullah sendiri yang menyatakan, asrata amlakin yakumuna baina aidihima sufufan, dan mereka berbaris, mereka berdiri berbaris dengan rapi di depan orang tadi, orang yang dalam keadaan sakratul maut, ya, sufufan, bersop-sop, berbaris-baris, maka seakan-akan membentengi orang yang dalam keadaan sakratul maut. Kenapa? Karena saudara, ketika orang yang dalam keadaan sakratul maut itu, iblis itu berusaha untuk mendekati dirinya. Agar apa? Agar bisa dirayu oleh iblis untuk bermaksiat kepada Allah. Dirayu oleh iblis untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika orang yang dalam keadaan sakratul maut, jangan kita tinggal, saudara. Orang yang dalam keadaan sakratul maut itu kita deketin, ya. Kemudian kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat syahadah, kalimat-kalimat tauhid, sambil juga kita membaca Yasin. Dengan kita membaca Yasin, insya Allah orang yang dalam keadaan sakratul maut itu dibentengi oleh para malaikat. Karena ketika kita membaca surah Yasin, satu huruf yang terdapat surah Yasin diturunkan oleh Allah dengan 10 malaikat. Bayangkan itu. Jadi ketika dia dalam keadaan sakratul maut, itu malaikat berjejer itu, berusaha untuk membentengi dirinya dengan sop yang begitu rapi, dengan barisan yang begitu rapi dan rapat, hingga tidak akan mungkin iblis itu bisa masuk ke dalamnya dan menggoda orang yang ketiga dalam sakratul maut. Ini orang yang dalam sakratul maut, saudara, ada sesuatu yang begitu amat sangat menakutkan, ya, sakit dan amat sangat menakutkan yang namanya sakratul maut. Namun kalau seandainya didekati, kita dekatin, kemudian kita talkinkan dirinya, kita bimbing dirinya untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid kepada Allah, insya Allah ini orang kelak kalau dia mampu untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika juga diiringi dengan membaca surah Yasin. Meskipun kemudian ketika dia dalam keadaan sakratul maut kita bacakan Yasin, nggak taunya hidup lagi, itu nggak ada masalah, saudara. Berarti memang bukan ajalnya, belum ajalnya. Namun yang jelas, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita yakin Rasulullah serentahkan ayyuman muslimin wal muslimatin, ya, hendaklah orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, qara'a indahuma, dibacakan kepada keduanya, ya, suratun Yasin, yaitu surah Yasin, wa huma fi sakratul maut, tatkala keduanya dalam keadaan sakratul maut. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan sakratul maut ketika dibacakan surah Yasin, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asar amlakin yakumuna baina aidihima sufufan. Dia berdiri di depan orang yang dalam keadaan sakratul maut dengan berbaris yang begitu rapi, barisannya rapat, sangat rapatnya, hingga tidak akan mungkin iblis untuk bisa menembus serapatnya sop yang dijaga oleh para malaikat untuk membentengi orang yang dalam keadaan sakratul maut. Kemudian yusalluna alaihima, malaikat-malaikat itu pula semuanya bersalawat kepada atau melaksanakan salat kepada keduanya. Wa yastaghfiruna lahuma, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang dalam keadaan sakratul maut. Wa yashhaduna ghasluhuma, kemudian itu para malaikat yang sebanyak itu pun menyaksikan ketika orang tersebut kelak akan dimandikan jenazahnya, ya. Jadi orang yang dalam keadaan sakratul maut itu kita jangan tinggal bacakan surah Yasin, di mana para malaikat akan diturunkan oleh Allah sebanyak hitungan yang ada di dalam huruf-huruf surah Yasin, dan kemudian mereka berbaris di hadapannya. Kalaupun meninggal, kelak ini malaikat akan menyolati orang tersebut, kemudian memberikan istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Kita bisa bayangkan sebanyak itu para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang dalam keadaan sakratul maut. Kita bisa bayangkan. Mudah-mudahan kalau seandainya malaikat yang beristighfar, maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang diberikan oleh Rasulullah, ya. Amaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, untuk kita bisa dawamkan. Jadi nanti kalau seandainya kita kedatangan ada orang saudara kita, siapapun dia, ketika dalam keadaan sakratul maut, jangan kita tinggal, kita bacain surah Yasin. Kalau satu orang saja itu dihitung dengan hitungan huruf yang ada, apalagi kalau seandainya yang membacanya banyak, ya, luar biasa. Nah, mereka ini semuanya berbaris dengan sop-sop yang rapi, kemudian mensalatkannya, memohonkan ampunan kepadanya, kemudian menjadi saksi ketika dimandikan keduanya.
wa yattabi'una zanaizatuhuma, kemudian juga mengiringi jenazahnya sampai ke kubur, diiringin tuh ya, dibawa diiringin oleh para malaikat jenazah yang tadi dibacakan surah Yasin ketika sakratul maut sampai dengan ke alam kuburnya. Luar biasa saudara ya, yang mengiringnya, yang mengantarkannya bukan hanya manusia tapi juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa amat sangat luar biasanya. Wa kama qalla alaihi salatu wasalam aksiru qira'atu hadha surah fa inna fiha khasa'is qasiratan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam bersabda, aksiru qira'ata surat fi hadha surah. Maka perbanyaklah kalian untuk membaca surah Yasin ini ya. Banyak-banyaklah membaca surah Yasin ini. Kenapa? Fa inna fiha khasa'is qasiratan. Karena sesungguhnya di dalam surah Yasin itu banyak sekali kekhususan yang begitu amat sangat luar biasa. Hatta qabla fi sarhil hadzal hadis, sampai dikatakan di dalam sarah hadis itu, inna ja'iza idza qara'aha bil huduri qalbin asbahallahu min fadlihi. Sampai di dalam sarah hadis tadi, aksiru qira'atu hadha surah fa inna biha khasa'is qasirah. Artinya hadis ini ya, di dalam sarah hadis ini dinyatakan inna ja'i'ah, sesungguhnya orang yang dalam keadaan lapar, idza qara'aha, tatkala dia membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan menghadirkan kalbunya, artinya dengan khusyuk dia membacanya, asbahullahu min fadlihi, maka Allah akan memberikan kepadanya dihilangkan rasa laparnya dengan fadilah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitu hebatnya tuh saudara ya, hadis yang disampaikan oleh Nabi di mana Rasulullah menyatakan, aksiru qira'atu hadza surah, perbanyaklah engkau, sering-seringlah engkau membaca surah Yasin ya. Fa inna fiha khasa'isa, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin ini banyak sekali kekhususan. Nah, disarahkan di dalam hadisnya. Hadis ini disarahkan ya oleh ulama bahwa sesungguhnya sampai inna ja'i'a idza qara'aha bi huduril qurbi asbahullahu min fadlihi. Sampai orang yang dalam keadaan lapar saja, ketika dia lapar kemudian dia membaca Yasin dengan bihuduril qalbi, menghadirkan kalbunya, artinya betul-betul khusyuk membacanya, maka asbahallahu min fadlihi, Allah hilangkan rasa lapar pada dirinya lantaran karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in qara'ahal khaiba adbahallahu taala haznuhu wa khawfuhu. Maka adapun orang yang membaca surah Yasin al-khaifah, tatkala dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kekhawatiran, ketika dia membacanya, adhaballahu taala hiznu wa khawfu, maka Allah akan hilangkan kekhawatirannya dan rasa ketakutannya. Jadi kalau kita punya rasa takut ya, luar biasa, ada perasaan bingung yang luar biasa. Misalnya kita bingung, kita tidak punya harta, kita nggak punya duit, anak kita mau sekolah misalnya, ya sekolah kan bayar sekarang, kakek dulu, betul nggak? Meskipun bilang kagak bayar, ada aja bayarannya, masya Allah, bukan main mahalnya. Kita bingung nih mau nyokolain orang, nyokolain anak kita, bingung luar biasa, kagak punya duit, ya udah baca aja surah Yasin, perbanyak baca surah Yasin, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihilangkan oleh Allah perasaan kekhawatiran kita. Mungkin saja Allah akan berikan kepada kita, yaitu rizki min haitsu la yahtasib, yang tidak tahu dari mana datangnya.
ada saja bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena kemuliaan bacaan Al-Qur'an kita, yaitu surah Yasin yang kita baca. Juga wa in qara'ah faqiran khallisu min dinihi. Ketika orang fakir membaca Yasin, ya, ada orang fakir membaca Yasin, dia baca nih Yasin, maka khallisa min dinihi, Allah akan jauhkan dirinya dari hutang-hutang. Biasanya orang fakir itu banyak hutang, tapi kalau seandainya dia baca Yasin, insya Allah dia akan terhindar dari hutang, ya. Bahkan orang yang paling indah itu orang yang nggak punya utang. Meskipun kita fakir nggak punya utang, itu paling indah. Tapi lebih indah lagi kalau kita kaya nggak punya utang, betul nggak? Makanya kita minta kepada Allah rizki yang banyak, rizki yang berkah, rizki yang luas, rizki yang bisa dinikmati bukan hanya kita saja, tapi juga dinikmati oleh anak keturunan kita. Mintanya yang banyak sama Allah. Jangan minta sedikit, ya Allah berikan kepada saya rizki yang halal, rizki yang halal, meskipun sedikit, yang penting halal ya Allah. Jangan, ya, itu namanya menghina Allah. Hina untuk Allah, dihina. Allah itu kan maha kaya, ya kan, maha kaya, maka mintalah kepada yang maha kaya. Mintanya juga jangan sedikit-sedikit, yang banyak, yang banyak. Jadi yang halal, yang berkah, yang banyak, yang luas, yang bisa dinikmati oleh anak turunan kita. Kalau bisa 7 keturunan, gitu mintanya. Jangan mintanya yang sedikit, ya. Nah, kemudian kita pun minta agar kita dijauhkan dari hutang-hutang kita. Ini orang fakir saja, fa idza qara'al faqirun, ketika orang fakir membaca surah Yasin, maka dia akan dihindari oleh Allah khallisa bidinihi. Dia akan dihindari oleh Allah dari hutang-hutangnya di alam dunia. Luar biasa, saudara. Ya. Kemudian pula wa idza qara'a dzul hajatin qadallahu ta'ala hajatuhu. Kalau ada orang yang punya hajat, kemudian dia baca tuh Yasin, sebelum dia berdoa dia baca Yasin, kemudian setelahnya dia baca Yasin dia memohon kepada Allah agar hajatnya ditunaikan, maka insya Allah qadallahu ta'ala hajatihi, Allah akan melampangkan atau Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Wa man qara'a fi subhi fayakunu fi amanallahu ta'ala ila samai. Maka tatkala seseorang membaca surah Yasin pada waktu subuh, maka Allah akan memberikan, menjamin dirinya aman sampai dengan sore hari. Baca surah Yasin. Wa fi ayil baladin idza tuliyatil ayfasiratin rafallahu ta'ala anhum bala wal fahta wal ghala'i wat taghun wal waba'i wal maridi wa hurmati bi hurmatihi. Wa ayyul balad, adapun dimanapun negeri, ayyul balad idza tuliyat, apabila tuliyat Yasin itu diajarkan, atau fasirah, Yasin itu dijelaskan. Seperti sekarang nih, malam ini kita menjelaskan tentang fadilah Yasin, keutamaan Yasin, apa yang ada di dalam Yasin. Kemudian setelahnya itu kita pahami tentang keberadaan Yasin, kita baca itu Yasin, Rabbullah Ta'ala, maka Allah akan angkat anhum, dari negeri tersebut, bala, musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khadadan, dan juga kegersangan pun dihilangkan oleh Allah. Wal ghala, al-ghala itu adalah apa? Barang-barang yang naik, kemudian diberikan oleh Allah keringanan-keringanan. Watogun, penyakit-penyakit menular, dan juga warubah wal bara, dan juga semua wabah-wabah penyakit pun akan dihindari dan dihilangkan oleh Allah bihurmatiha, disebabkan karena kita memuliakan dengan mempelajari Yasin, memahami Yasin, dan juga kita membaca surah Yasin. Jadi memang surah Yasin itu wajib untuk dipelajari, saudara, ya. Karena kalau kita mempelajarinya, dimanapun daerah, dimanapun kampung, dimanapun negeri, kalau ada orang yang membahas tentang surah Yasin, mengajarkan surah Yasin, kemudian menerangkan tentang isi surah Yasin,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala musibah di tempat itu. Luar biasa. Kita minta mudah-mudahan nih lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi sekarang ini ada katanya akan ada pandemi kedua, fase kedua katanya pandemi. Ini kita harus hati-hati. Padahal ini sekarang ini astronomi menyatakan bahwa bumi sedang menjauh dari matahari hingga kayaknya bumi tidak mendapatkan cahaya. Lihat aja, kagak ada cahaya, redup. Betul nggak? Nanti dianggap ini adalah sebagai pandemi kedua karena memang sudah dipersiapkan penyakit yang kedua. Di fase penyakit yang kedua akan disiapkan oleh orang-orang yang benci kepada kedamaian, ya. Makanya kita hati-hati, maka kita harus menjaga diri kita. Nah, dengan kita membaca Yasin, kita mempelajari Yasin, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa man qara'aha fil lail, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, yakunu ahlihi fi amanillahi ta'ala ila subhin, maka Allah akan menjaga dirinya juga menjaga ahlinya, keluarganya sampai dengan waktu subuh. Kalau kita baca di malam hari, habis sholat maghrib kita baca Yasin, insya Allah dijaga nih keluarga kita sampai subuh, insya Allah. Wa idza quri'at alal mayyiti khaffafat anhu adzabul qabri in kana min ahlil adzab wa illa ayyakuna fi rawjihi wa rahatihi ziyadatan li annal qabru rawdatun min riyadil jinan au hufratun min hufratin niran. Apabila fa idza quri'at alal mayyit, apabila surah Yasin dibacakan pada mayit, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, ya, mati. Kita seringkali nyebutnya meninggal. Apa yang kita tinggalin? Gak ada yang kita tinggalin. Meninggal itu adalah bahasa Indonesia yang mengalahkan bahasa Quran. Bahasa Qurannya mati. Betul nggak? Ya, mati. Kita malah seakan-akan anti terhadap bahasa mati. Betul? Ya, nggak mau kita sebut tuh orang mati, nggak mau kita sebut. Mana itu orang yang mati? Enggak. Ya, kita sebutnya dengan kata meninggal. Padahal mati itu bahasa Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mamati. Di dalam hadis juga Rasul nyatakan, fa idza quri'at 'alal mayyiti, mayyit, orang yang mati, ketika dibacakan surah Yasin kepada orang yang telah mati, orang mati, ya. Artinya orang yang sudah ruhnya dicabut, apakah masih ada jasadnya di situ ataukah jasadnya sudah ada di dalam bumi? Kan mati berarti, betul nggak? Jadi orang yang sudah mati dibacakan surah Yasin, khaffafat anhu, maka akan diringankan anhu untuk dirinya azabul qabri, yaitu azab kubur, dihilangkan oleh Allah. Orang yang membacakan surah Yasin kepada keluarganya yang sudah mati. Maka kalau seandainya kita misalnya datang untuk takziah misalnya, kemudian baca surah Yasin, baca surah Yasin, jangan kita nggak baca, karena ini dalilnya, ya, dalilnya ini bahwa kalau seandainya idza qara'at alal mayyiti, tatkala dibacakan surah Yasin kepada orang yang sudah mati, khaffafat anhu azabul qabri, maka Allah akan meringankan azab kuburnya. Kalau seandainya dia sebagai orang ahli kubur, orang ahli azab, ya. In kana min ahlil azab, kalau memang orang tersebut yang mati tadi adalah orang yang memang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak tahu keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, tetangga kita, ya, sahabat kita, apakah dia adalah ahli azab, orang yang akan diazab oleh Allah ataukah tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Yasin, ya. Kita datang ke kuburnya, kita bacain Yasin. Jangan cuma datang doang. Jangan cuma datang doang kemudian kita baca Fatihah saja, jangan.
Meskipun itu segitu saja sudah luar biasa, ya. Tapi alangkah lebih luar biasanya lagi kalau kita ziarah kubur ke orang tua kita, ziarah kubur, kemudian kita baca dah Yasin saja, ya paling 1/4 jam, betul nggak? 1/4 jam. Jangan sampai kita tidak datang ke kubur orang tua kita. Ingat nih, jangan sampai kita tidak datang ke kubur orang tua kita. Ingat, yang namanya orang yang mati itu, saudara, itu nggak kayak kedebong pisang. Tahu kedebong pisang? Kalau kedebong pisang itu ditanam, kemudian dia layu, kemudian dia hancur, kagak berbekas. Itu namanya kedebong pisang. Tapi yang namanya jasad kalau mati, itu dia tetap sedang menunggu kita, menunggu orang-orang yang dia sayang ketika dia ada di alam dunia. Makanya kalau orang-orang yang sudah ada di dalam alam kubur, ketika didatangi oleh ahli warisnya, didatangi oleh ahlinya ke alam kubur, dia datang nih berziarah, itu sangat luar biasa senangnya, saudara. Meskipun cuma duduk doang, kemudian bacain Fatihah, sebutin namanya, bacain doa, cukup begitu saja. Itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Para ulama menyebut, saudara, kalau seandainya kita sebagai seorang anak, orang tua kita wafat, kagak ada lagi itu yang namanya bentuk kita untuk menjadi anak yang soleh, waladun soleh, dengan berbakti kepadanya, kecuali datang ke kuburannya. Kalau bisa 40 Jumat jangan tinggalin tuh. 40 Jumat datang ke kubur orang tua kita. Itu namanya anak yang baladun, anak yang betul-betul soleh. Ya, karena kalau orang tua udah wafat, susah mencari berkahnya, susah mencari ridhonya. Kalau orang tua masih hidup, gampang kita mencari ridho. Betul nggak? Gampang. Datangi ke orang tua kita, cium tangannya, kemudian ajak ngomong. Kalau kita punya duit, kita beliin makanan. Betul nggak? Kalau kakinya misalnya sakitnya, capek, kita pijitin. Dengan kesenangannya dia akan berdoa kepada Allah untuk kita. Kita mendapatkan ridho orang tua kita begitu doang tuh, saudara. Orang tua masih hidup gampang, tapi kalau orang tua sudah wafat, susah, berat kita untuk meraih keredoannya, kecuali datang ke kuburnya, sering-sering menjenguk ke kuburnya, sering-sering kita berziarah ke kuburnya. Jangan sampai kita nggak mau ziarah. Kita terkadang ziarah cuma setahun sekali doang, betul nggak? Ya, pada saat mau lebaran doang kita datang. Setelahnya itu kita nggak pernah mau urus tuh orang tua kita. Padahal mereka itu sedang menunggu kita, orang-orang yang dia sayang ketika hidup di alam dunia. Maka begitu amat sangat rindu, begitu bahagia ketika ahlinya datang menjenguk dirinya, meskipun hanya sekedar membaca Fatihah. Apalagi kalau seandainya dia membaca surah Yasin, luar biasa, ya. Kalau seandainya dia baca Yasin di pusara orang tuanya, dibaca Yasin di pusara saudaranya, dibacain Yasin tuh, ya, atau di pusara kakeknya. Kalau seandainya dia memang manusia yang diazab oleh Allah, khaffafat anhu adzabul qabri, maka Allah akan ringankan azab kuburnya. Wa illa, kalau seandainya dia bukan ahli dari orang-orang ahlul azab, fatakunu fi rawjihi wa rajatihi ziyadatun, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan juga ditambah dengan keberkahan, ya. Li'annal qabru rawdatun min riyadil jinan, karena sesungguhnya kubur itu ada taman-taman surga. Au khubratan min khubradin niran, atau lubang dari lubangnya api neraka. Makanya kubur itu, saudara, cuma dua. Ada kubur sebagai rawdatul jannah, ada kubur sebagai khubratun niran, ya, lubangnya api neraka. Kita tinggal mau yang mana nih masuk nih? Apakah kita masuk rawdatul jannah atau khubratun niran? Itu tergantung dari amal kita di alam dunia. Kalau seandainya yang wafat yang ada di alam kubur kita bacakan Yasin, insya Allah kalau dia berada di khubratun niran, maka dia akan diangkat oleh Allah dan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia berada di alam surga, rawdatul jannah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan ditambah kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan
orang yang membaca surah Yasin. Jadi jangan sampai kita anti dengan Yasin, saudara. Karena ada orang bilang, jangan baca Yasin. Ngapain ente baca Yasin? Karena kalau ente baca Yasin bid'ah katanya. Rasulullah nggak pernah ngajarin ente baca Yasin. Kalau mau baca Quran semuanya. Masa kita duduk kemudian kita tahlil baca Quran 1 juz. Kita baca Quran 30 juz. Apa mungkin, saudara? Apalagi bangsa-bangsa kita ini. Jangankan satu Quran. 30 juz. 1 juz juga belum tentu kuat. Betul nggak? Ya? Nah, Rasulullah berikan kepada kita nih dengan Yasin. Baca nih Yasin. Aksiru bikirati hadha surah. Baca dan perbanyaklah. Sering-seringlah kalian membaca surah Yasin ini. Jangan sampai kita nggak baca, ya. Dan juga jangan sampai kita anti terhadap orang-orang yang membaca Yasin. Saya sering kali itu didatangin sama orang, "Ustaz, kalau bisa kasih tahu tuh orang-orang jangan baca Yasin aja. Kalau mau baca Quran, ya Quran aja dibaca dah. Dari Fatihah kemudian Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, baca tuh. Kan perintahnya begitu, ya. Iqra' lil Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Saya bilang, apakah Yasin juga bukan Quran? Kita tahu kemarin sebutkan Yasin itu adalah jantungnya Quran. Jantungnya Quran itu Yasin. Bukannya apa-apa. Orang kalau tidak ada jantung, dia tidak akan hidup, ya. Gak akan pernah hidup orang yang tidak punya jantung. Sementara inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan yang namanya jantung Quran itu adalah membaca surah Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atul Qur'an 10 marratin. Maka barang siapa yang membaca surah Yasin, Rasulullah nyatakan, kataballahu lahu qira'atun Qur'ana 10 marratin. Sama saja dia membaca dengan menghatamkan 10 kali hataman Quran. Hebat nggak tuh? Ya, luar biasa. Maka jangan kita anggap enteng tuh surah Yasin. Jangan kita anggap enteng surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini agar apa? Agar kita tetap memuliakan Al-Qur'an, ya. Jadi apapun surah yang terdapat dalam Al-Qur'an pasti ada keistimewaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali dengan yang namanya suratul Yasin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan fadilah dari surah Yasin. Jadi kita tahu tentang nuzul, ya. Nuzulnya surah Yasin itu sebagai satu persaksian Allah terhadap kerasulan Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah, itu orang-orang kafir mencibir, menganggap Rasulullah itu bukanlah seorang nabi, kan gitu ya? Betul nggak? Dia hanya seorang yatim dari yatimnya Abu Talib yang kagak pernah belajar, kagak pernah sekolah, buta huruf, kagak ngerti apa-apa. Mana mungkin dia bisa jadi nabi, kan gitu? Ya, dihina Rasulullah dengan hinaan yang sangat begitu hebat. Kemudian turunlah ayat ini, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah sebagian atau bagian dari orang-orang yang aku utus sebagai rasul ataupun sebagai nabi. Ini saksinya langsung Allah. Allah langsung bersaksi. Allah langsung menyatakannya, ya, untuk tidak ada sekeraguan-raguan di dalam diri kita akan keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah dan utusan yang terakhir yang Allah utus untuk manusia, pembawa risalah, penyempurna risalah para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah ke alam dunia. Nah, kalau kita sering baca Yasin, berarti pertamanya kita sudah baca tuh Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Wawunya ada yang bilang wawu sebagai wawu sumpah demi Quran yang penuh kebijaksanaan, ya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, bagimu wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, bagimu adalah sebagai salah satu dari utusan Allah. Berarti ketika kita baca ayat itu,
terngaung dalam diri kita nih, terpendam dalam diri kita, ya, terbenam dalam hati sanubari kita akan tauhid kebenaran Allah yang mensaksikan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya. Hingga nggak ada lagi dah dalam diri kita rasa ragu kepada Rasulullah. Makanya kenapa di Indonesia para ulama-ulama melaksanakan tahlil bacaannya Yasin, kendurian Yasin, betul nggak? 7 bulanin Yasin, ya kan? Kemudian lahiran Yasin, sampai perangkat haji baca Yasin, tasakuran baca Yasin, apa-apa baca Yasin. Kenapa? Menggiring umat agar paham bahwa Yasin ini adalah salah satu dari ayat yang mensaksikan langsung Allah terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid yang sangat luar biasa, saudara. Ya, tauhid dengan kita meyakini akan keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir, maka kita pun tidak akan mau meninggalkan apa yang sudah disyariatkan baginda Nabi. Kita tidak akan meninggalkan, kita tidak akan malas-malasan dengan apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dari lisannya menyampaikan risalah Allah, ya, dari lisannya menyampaikan tentang hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan oleh hamba, oleh umatnya, kalau memang umatnya ingin bahagia hidup dunia dan akhirat. Paham? Paham nggak? Insya Allah. Taib. Ini adalah apa, tentang keutamaan-keutamaannya. Kemudian saudara, wa fil labdin yasin khamsata aqwal. Ini lafaz Yasin itu ada lima pembahasan, ya, 5 pendapat. Wa qala ba'dul mufassirin Yasin ya insan wa adatul arabi dan sebagainya. Wallahu a'lam bil muradib. Baik. Nanti insyaallah pada pembahasan yang akan datang, karena waktunya nggak cukup nih kalau kita membahas tentang lafaz Yasin. Hanya sekedar kita mengetahui saja nanti, ya, tentang lafaz Yasin. Ini kalau kita bahas lima pendapat ulama ahli tafsir, gak akan cukup waktunya. Sebentar lagi sudah sholat Isya. Taib. Kita buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Fadhol. Fadhol.